Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelima, bagian 2. Video kedua, episode kedua, bagian 5 ya. Oke, kita ke nomor 7. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C tambah D adalah genap. Iya, benar. Ini selalu ya. Contohnya misalnya seperti ini. 5 tambah 3, 8. 5 ganjil, 3 ganjil, tambahin hasilnya genap, yaitu adalah 8. Terus yang nomor 8 nih, jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C kurang D adalah genap. Contohnya misalnya seperti ini, 7 dikurang 5 hasilnya 2. 11 dikurang 14. 11 dikurang 15 hasilnya genap juga kan. Nah, itu berarti dia selalu ya. Nih. Oke. Selalu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ini sudah nomor 8, nomor 9. Jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E kurang F adalah positif. 7 kurang 7 kurang 6. 7 positif, 6 positif. Hasilnya positif. Tapi kalau misalkan E-nya ini bilangan positif, F-nya bilangan positif, misalkan 6 dikurang 8. Nah, 6 kurang 8 hasilnya berapa? Negatif 2. Nah, berarti ini jawabannya adalah, kalau positif benar sih. Kalau 6 dikurang 4 misalkan positif, ya benar. Tapi kalau misalkan yang pengurangannya lebih besar, maka dia negatif. Berarti ini jawabannya bukan selalu, tapi tidak selalu ya. Jadi kadang-kadang aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bagian latihan ya. Oke, nah, soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda kalian tinggal pilih aja lagi ya. A, B atau C atau D. Hasilnya lebih dekat dengan 692 tambah 207. Berapa sih? 692 tambah 207. Ya. Misalkan 692 tambah 207. Tambahin nih. Berarti ini 9, 2 tambah 7 9 nih. 9 tambah 0 9. 6 tambah 2 berapa? 8 ya. 899. Kita cek yang mana yang dekat. 899. 600 tambah 200 ini 800. 700 tambah 200 ini 900. Ya, 9 ya. 700 tambah 300 1000. 900 tambah 200 1100. Yang paling dekat mana? Yang ini. Ini 899. Ini 900. Ini yang paling dekat ya. B jawabannya. Nomor 2. Angka 9, 2, 4 dan 5 akan disusun menjadi 2 bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil yang dihasilkan adalah, ayo gimana itu? Ya, coba kita cek dulu ya. Nah, katanya ini tersusun dari 4 ini. Disusun menjadi 2 bilangan berbeda. Ini 900 nih bilangan nih. Ya. Bilangan pertama disusun dari 4 angka yang tadi dengan susunan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita susun ya. Yang terbesar apa? 9. Habis itu setelah itu 5 4 2. Berarti 9.542. Ingat pertanyaannya selisih ya. Selisih. Yang satunya kita cek dulu. Yang satunya apa? Yang satunya yang bilangan kedua disusun dari 4 angka yang tadi diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kebalikannya 2 4 5 9. Nah, ini berarti dikurangkan ya.
Nah, yang terbesar tadi, bilangan yang terbesar itu ini. Bilangan yang terkecil yaitu bilangan yang kedua. Nah, berapa ini? Oke, bisa kita hitung ya. Nah, misalkan berapa nih kita urat? 9, 5, 4, 2. Sini 2, 4, 5, 9. Kita kurang ya. Oke, kita kurang. Kita ganti pennya ya. 2 kurang 9, nggak bisa, pinjam 1 ya. 12 kurang 9 berapa? 3 ya. Ini 4, pinjam 1 jadinya 3 nih. 3 dikurang 5 nggak bisa, pinjam 1 dari yang 5 ini. 13 kurang 5 8 ya. Terus yang 5 ini pinjam 1 kan tadi, jadinya dia 4. 4 kurang 4 0. 9 kurang 2 tuh 7. 7083. Berarti jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kalau masih bingung silahkan diulang lagi videonya ya, biar pemahamannya semakin terasa ya. Oke. Nomor 1 nih, kita ke soal uraian. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000 rupiah. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Dia sudah punya hutang, kemudian minjam lagi 200. Tentukan berapa hutang? Ya jelas ya, secara logika dia punya hutang nih 700.000. Kemudian dia mau minjam lagi. Berarti kalau totalnya seluruhnya berapa? 700 tambah 200. Berarti ini adalah 900.000 ya. Tidak usah saya tuliskan di sini ya, 900.000. Gambarlah permasalahan ini pada garis bilangan. Wah, garis bilangannya berarti seperti ini ya. Nah, misalkan kalau di garis bilangan itu ya, kita agak ke atas dulu karena ini Pak Boas ya. Oke. Dia punya utang ceritanya ya. Utangnya 700, pinjam lagi 200. Jadi kalau misalkan itu dibuat garis bilangan ya, ini garis ya. Terus di bagian sini adalah 0. Ini adalah 0. Misalkan yang di sini ini adalah 1, ini 2, minus ya. Loh, kenapa jadi minus? Ya karena apa? Karena ini adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Jadi artinya ini sebenarnya kekurangan ya. Kekurangan namun dipaksakan. Nanti akhirnya makin banyak hutangnya ya. Nah, kalau bisa jangan berhutang. Oke. Nah, ini skalanya ratusan ribu ya. Jadi minus 1 di sini itu sebenarnya adalah minus 100.000 ya, seperti itu. Oke, minus 100.000. Nah, berarti kan dia awalnya tidak pinjam apa-apa. Terus ternyata diceritakan dia punya utang 700.000. Berarti dari sini, dari 0 ke 700. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian katanya dia minjam lagi 200. Nah, 200 berarti ke sini nih. Nah, 200. Kenapa tidak ke kanan? Kalau ke kanan itu nanti berarti dia bayar. Kalau dia pinjam lagi makanya ke kiri. Makanya jadinya hutangnya adalah 900.000. Oke. Soal-soal berikutnya tidak saya inikan. Nah, silahkan kalian coba aja di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.